Pada bagian ini, kita akan mempelajari materi tentang array dan list. Agenda materi kita adalah, yang pertama, belajar tentang array. Yang kedua, kita akan belajar tentang list. Yang ketiga, kita akan melakukan demonstrasi bagaimana menggunakan array dan list di Visual Studio. Sekarang, mari kita mulai dengan array. Array merupakan suatu struktur data yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sejumlah variabel yang jumlahnya tetap untuk suatu tipe data yang sama. Pada C#, array terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah array yang terdiri dari satu dimensi atau single dimension, dan yang kedua adalah array yang bertipe multidimensi atau biasa kita sebut matriks. Untuk menginstansiasi sebuah array, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama ialah dengan keyword tipe data, diikuti dengan kurung siku, diikuti dengan nama variabel, diikuti dengan keyword new, tipe data, dan jumlah data yang ingin disimpan. Pada contoh ini, kita ingin membuat array dengan nama variabel characters berjumlah 5 karakter yang ingin disimpan. Cara kedua adalah kita menggunakan keyword var, diikuti dengan nama variabel, diikuti dengan keyword new, diikuti dengan tipe data, jumlah data, dan langsung kita inisialisasi dengan data yang ingin disimpan. Pada contoh, kita ingin menyimpan karakter berupa A, B, C, D, dan E. Untuk array multidimensi, terdapat dua jenis. Yang pertama adalah array rectangular, yaitu array multidimensi yang setiap barisnya memiliki kolom yang sama. Dan yang kedua adalah jag, yaitu array multidimensi yang jumlah kolom pada baris bisa berbeda-beda. Jag multidimension array kita juga bisa sebut sebagai array of array. Untuk menginstansiasi matriks, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama ialah dengan menggunakan tipe data, diikuti dengan nama variabel, diikuti dengan keyword new, diikuti dengan tipe data, lalu diikuti dengan jumlah baris dan jumlah kolom di dalam kurung siku. Atau cara yang kedua, pada saat kita menginstansiasi suatu matriks, kita sekaligus menginisialisasi data dari matriks tersebut. Pada contoh, matriks kita isi data dengan jumlah baris dan kolom yang sesuai. Untuk mengakses matriks, kita menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Pada contoh, kita ingin mengakses baris 0 dan kolom 0, maka kita tuliskan matriks kurung siku 0,0. Array juga bisa digunakan untuk menyimpan data lebih dari 2 dimensi. Misalnya, kita ingin menyimpan data berupa array yang 3 dimensi, maka kita bisa menuliskan dengan colors, diikuti dengan keyword new, diikuti dengan keyword tipe data, dan diikuti dengan jumlah baris, kolom, dan tinggi. Pada contoh, kita ingin membuat sebuah array 3 dimensi dengan nama variabel colors, yang jumlahnya terdiri dari 2 baris, 3 kolom, dan 4 tinggi. Jika kita ingin membuat array dengan tipe yang jagged, maka kita menggunakan sintaks seperti berikut ini. Tipe data, diikuti dengan nama variabel, diikuti dengan keyword new, diikuti dengan keyword tipe data, lalu diikuti dengan penulisan baris dan penulisan kolom. Perbedaannya adalah penulisan baris dan penulisan kolom berada pada kurung siku yang berbeda. Pada contoh, berarti kita ingin membuat sebuah jagged array yang terdiri dari 3 baris, berupa tipenya integer. Pada baris pertama atau array ke-0, kita instansiasi lagi jumlah array yang ingin disimpan. Misalnya, pada contoh, kita ingin menyimpan array dengan jumlah data 2. Lalu pada array pertama, kita ingin menyimpan array dengan jumlah data 3, dan seterusnya. Untuk mengakses array tersebut, kita gunakan indeks 0, lalu kita gunakan kurung siku di mana jumlah baris dan jumlah kolom berada pada kurung siku yang berbeda. Misalnya, kita ingin mengakses nilai array indeks ke 00, maka kita tuliskan seperti gambar berikut ini. Untuk melihat perbedaan sintaks antara array rectangular dan array jagged, kita bisa lihat contoh gambar berikut ini. Pada array jagged,
kita menggunakan dua kurung siku yang berbeda. Sedangkan pada rectangular, kita menggunakan satu kurung siku, di mana definisi baris dan kolom berada pada satu kurung siku tersebut. Array juga memiliki fungsi-fungsi dan atribut yang berguna untuk kita gunakan dalam aplikasi. Array merupakan anggota dari .NET Framework, sehingga array memiliki atribut dan properti yang diturunkan dari kelas objek. Kemudian, array juga memiliki atribut dan fungsinya sendiri. Beberapa atribut dan fungsi yang penting ialah atribut length untuk mendapatkan jumlah data yang disimpan pada array, lalu beberapa fungsi seperti clear untuk menghapus isi dari array, copy untuk menyalin isi dari array, index of untuk mendapatkan indeks dari suatu nilai yang disimpan pada array, fungsi reverse untuk membalikkan urutan data dari array, lalu fungsi sort untuk melakukan penyortiran data terhadap array yang didasarkan pada suatu kondisi tertentu. Misalnya, kita melakukan sorting berdasarkan urutan mulai dari kecil sampai hingga terbesar, atau sorting dari yang terbesar yang terkecil.